question. It needs a lot of يعني thinking. بده دراسة كتير. It needs a lot of studying. مش بالسهولة It's not easy to answer. أعتقد إنه الحل رح يكون عادل للجميع. And I feel like the solution will be very fair for everybody. We appreciate it and thanks for the government of Indonesia, my brother Mr. Eric Tahir. Buat warga Palestina menangis terharu. Indonesia ajak timnas Palestina di FIFA Series 2026 karena niat yang sangat mulia ini. Warga Palestina sampaikan pesan yang sangat emosional kepada Indonesia. Simak informasi yang akan membuat kalian tercengang berikut ini. Sebuah kabar yang datangnya dari timur. Dari sebuah negeri yang namanya selalu melekat dengan kata perjuangan. Membawa harapan baru bagi rakyat yang selama puluhan tahun hidup dalam luka dan penantian. Kabar itu datang dari Indonesia. Sebuah negeri yang jauh, namun sangat dekat di hati Palestina. Hari ini, dunia sepak bola kembali diguncang. Bukan oleh kontroversi, bukan oleh transfer pemain, bukan oleh hasil pertandingan. Tetapi oleh sebuah niat baik, sebuah inisiatif kemanusiaan. Indonesia, melalui Federasi Sepak Bolanya, tengah menyusun rencana besar untuk mengajak timnas Palestina ikut serta dalam turnamen FIFA Series 2026 yang akan digelar pada bulan Maret mendatang di Indonesia. Turnamen 2 tahunan ini memang belum lama ada, namun setiap edisinya selalu menjadi sorotan dunia, karena berisi negara-negara dengan kisah, gaya main, kultur sepak bola, bahkan identitas yang berbeda-beda. Dan kini Indonesia ingin Palestina hadir di dalamnya. Awalnya ini hanya sekadar gagasan internal. Tetapi semakin lama dibahas, semakin besar keyakinan bahwa ini bukan hanya tentang sepak bola. Indonesia sadar bila Palestina tampil dalam turnamen resmi FIFA yang disiarkan secara global, maka dunia tidak hanya melihat pertandingan. Dunia akan melihat cerita tentang keberanian, tentang jatuh dan bangkit. Tentang negeri yang mencoba tersenyum meski langitnya penuh suara peperangan. Karena Indonesia ingin sesuatu yang lebih besar terjadi, bahwa sepak bola bisa menjadi panggung bagi kemanusiaan. Dengan ditunjuknya Indonesia sebagai tuan rumah, posisi diplomasi Indonesia otomatis menguat. Dan itu berarti, Indonesia punya peluang besar dalam menentukan negara peserta. Hubungan Indonesia dan Palestina selama ini bukan hubungan biasa. Ini hubungan solidaritas. Hubungan tanpa syarat politik. Hubungan yang dibangun dari kata persaudaraan. Maka ketika kabar ini mulai menyebar di tepi barat dan kota-kota lain di Palestina, reaksi publik sangat emosional. Banyak warga Palestina tak percaya bahwa sebuah negara rela menggunakan panggung internasional, bukan untuk populeran, tetapi untuk memperkuat kampanye keadilan bagi mereka. Ada seorang ayah di Gaza yang diwawancarai sebuah media lokal. Dengan suara pelan ia berkata, "Kami tidak punya banyak teman, tapi Indonesia selalu ada. Bahkan dalam sepak bola, mereka ingin dunia melihat kami bukan sebagai korban, tapi sebagai sebuah bangsa." Suasana emosional ini tak hanya dirasakan publik. Pejabat Federasi Sepak Bola Palestina pun memberikan pernyataan resmi. Dalam konferensi persingkat, juru bicara federasi mengatakan, "Kami berterima kasih kepada Indonesia atas kepedulian, solidaritas, dan inisiatif ini. Sepak bola bukan hanya olahraga bagi kami. Sepak bola adalah ruang di mana Palestina masih bisa bernapas, bermimpi, dan melawan dengan damai." Pernyataan itu sontak membuat media Timur Tengah dan Eropa mulai membahas rencana ini. Banyak analis menilai bahwa jika FIFA menyetujui keikutsertaan Palestina, maka turnamen FIFA Series 2026 di Indonesia akan menjadi momen bersejarah dalam dunia olahraga. Indonesia pun memiliki alasan yang kuat. Selama ini, sebagian besar narasi soal Palestina muncul dari berita perang, konflik, dan tragedi kemanusiaan. Tetapi Indonesia ingin dunia melihat sisi lain, bahwa Palestina juga punya budaya, punya talenta, punya mimpi untuk berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di panggung internasional. Dan turnamen ini bisa menjadi langkah besar untuk itu. Karena di stadion yang penuh sorak-sorai dan dukungan di bawah bendera Palestina yang berkibar di layar internasional, dunia akan menyaksikan bahwa negara ini masih ada, masih berdiri, dan masih berjuang. Bagi rakyat Palestina, undangan ini bukan sekadar acara sepak bola. Ini adalah pengakuan. Pengakuan bahwa mereka bukan sekadar headline berita duka, tetapi sebuah negara yang layak diperjuangkan.
Banyak warga Palestina mengirim pesan melalui media sosial dengan bahasa penuh haru. Terima kasih Indonesia, kalian tidak pernah meninggalkan kami. Kini semua mata tertuju pada FIFA, karena keputusan akhirnya akan bergantung pada mereka. Namun yang pasti, Indonesia telah membuka pintu. Pintu yang bukan hanya untuk pertandingan, tetapi untuk harapan. Harapan bahwa suatu hari, anak-anak Palestina bisa bermain sepak bola di stadion tanpa suara sirene perang. Bahwa jersey mereka tidak lagi penuh debu puing, tetapi penuh rasa bangga. Dan harapan bahwa dunia akan melihat Palestina bukan hanya sebagai korban konflik, tetapi sebagai bangsa yang layak dihormati, dihargai, dan didukung. Di akhir kabar ini, seorang wartawan Palestina menuliskan kalimat yang membuat jutaan pembacanya terdiam. Selama dunia terus berpaling dari kami, Palestina akan tetap berjuang dengan cara apapun yang tersisa. Tapi hari ini, Indonesia menunjukkan bahwa kami tidak berjuang sendirian. Dan mungkin, jika FIFA mengabulkan permintaan ini, maka Maret 2026 di Indonesia bukan hanya festival sepak bola, tetapi panggung sejarah. Sebuah babak baru di mana solidaritas menjadi selebrasi dan sepak bola menjadi bahasa kemanusiaan. Gila sih kalau Palestina beneran bisa ikut FIFA Series di Indonesia. Itu bakal jadi momen sejarah. Kita bukan cuma ngajak mereka buat main bola, tapi buat nunjukin ke dunia kalau Palestina itu ada. Mereka punya mimpi, punya talenta, dan layak dapat panggung yang sama kayak negara lain. Semoga FIFA nyetujuin tanpa banyak drama. Indonesia selalu ada buat Palestina, bukan cuma di kata-kata, tapi lewat tindakan nyata. Serius ini bikin merinding. Bayangin stadion GBK penuh sesak, bendera Palestina berkibar di layar raksasa, dan nama Palestine disebut speaker stadion. Itu bukan cuma sepak bola, itu pesan perjuangan. Semoga FIFA nggak halangin dan kasih jalan. Palestina layak ada di panggung ini. Kita tunggu momen itu, dan pas lagu kebangsaan Palestina diputar, gue yakin satu stadion bakal berdiri dan tepuk tangan. Kalau Palestina beneran datang ke Indonesia buat turnamen ini, itu bakal jadi ajang yang dikenang dunia. Indonesia bukan cuma tuan rumah, tapi sahabat sesungguhnya buat Palestina. Semoga para pemain mereka bisa ngerasain atmosfer stadion kita yang penuh cinta, dukungan, bukan rasa takut kayak yang mereka hadapi tiap hari. FIFA harus SCC. Ini bukan sekadar turnamen, ini solidaritas. Baca berita ini aja udah bikin mata berair. Kita mungkin nggak bisa bantu banyak soal politik atau perang, tapi melalui sepak bola, kita bisa bantu Palestina dapat ruang bicara. Kalau mereka datang ke Indonesia dan tampil di FIFA Series, itu tuh bentuk dukungan moral yang luar biasa. Semoga FIFA buka hati, bukan cuma buka regulasi. Palestina pantas dapat panggung ini. Yang paling keren dari rencana ini adalah niatnya. Indonesia mau bantu Palestina supaya dunia bisa lihat sisi mereka yang lain. Pemain-pemain berbakat yang nggak pernah nyerah meskipun negaranya terus ditempa konflik. Kalau mereka jadi ikut, gue siap dukung di stadion, pakai bendera Palestina di pundak, sambil nyanyi bareng. Itu bakal jadi hari yang emosional banget.